Ya, selamat pagi. Pagi, Pak. Perkuliahan, ya, kita mulai Pagi, ya. Pak. Ya, kita mulai ya. Baik, Ya, Pak. Pak. Kenapa? Apa? Ya, oke. Topik yang akan kita bahas hari ini tentang toleransi geometrik, atau biasanya dinamakan dengan geometric dimensional and tolerance. Ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari materi toleransi dimensi dan toleransi. Jadi kalau kita membuat gambar kerja ya, itu harus bisa memberikan informasi tentang bahan apa yang dipakai untuk membuat komponen tersebut. Kemudian bagaimana bentuk dan sifat-sifat geometri dari komponen tersebut. Kemudian juga harus bisa memberikan ukuran-ukuran dari komponen tersebut, sehingga orang produksi atau fabrikasi bisa membuat komponen tersebut. Untuk keperluan membuat komponen tersebut, biasanya informasi tentang bahan yang akan digunakan itu ditempatkan pada sebuah lembar tersendiri yang namanya part list ya. Part list biasanya begitu. Kemudian tentang bentuk dan sifat-sifat geometri itu direpresentasikan dengan pandangan, kemudian ukuran dari bendanya ya, seperti kemarin dimensi itu, kemudian berapa besar penyimpangan yang diizinkan atau toleransi yang boleh dalam membuat komponen tersebut. Mengapa itu perlu? Karena tingkat akurasi, pertama karena tingkat akurasi dari permesinan yang ada, keahlian dari operator permesinan itu sendiri, itu mengakibatkan kalau kita bikin komponen itu ukurannya pasti sulit untuk benar-benar tepat seperti ukuran yang kita inginkan. Nah, untuk itu perlu ada sebuah toleransi. Seperti yang kita bahas kemarin, ada toleransi itu berupa toleransi linier ataupun toleransi geometrik. Kemudian komponen-komponen tersebut yang kita bikin itu ya, meskipun sudah kita kasih toleransi, saat kita assembly untuk menjadi mesin ya, sebuah kesatuan mesin atau sebuah produk susunan ya, komponen-komponen kemudian itu menjadi sebuah struktur mesin, itu kadang-kadang juga tidak bisa terpasang dengan baik meskipun sudah ada toleransi linear ataupun angulernya. Kenapa? Karena bentuknya mungkin menyimpang saat diinstalasi. Nah, itu ada penyimpangan. Penyimpangan itu yang namanya penyimpangan akibat faktor geometrik ya. Sehingga dibuatlah toleransi geometrik, ukuran dan toleransi geometrik. Ini referensi yang kita gunakan untuk membuat toleransi geometrik ini sesuai dengan ASME 14.5 tahun 2009 atau ASME tahun 2000 ASME 14.5 tahun 2018. Isinya hampir sama saja. Jadi dengan adanya toleransi geometrik ini,
secara fungsi nanti komponen-komponen itu benar sesuai keinginan kita pada mesin yang kita bikin. Itu tujuannya. Jadi secara fungsional nanti pada assembly itu benar. Itu tujuannya. Kemudian jadi katakanlah contohnya seperti ini ya. Kasusnya seperti ini. Sebentar ya. Contohnya kasusnya seperti ini. Katakanlah kita membuat part nomor 1 ini dengan ukuran ini dan ini serta ukuran totalnya. Kemudian kita bikin part yang nomor 2 ini, yang warnanya biru ini. Kemudian part 1 dan part nomor 2 ini kita assembly. Padahal kita sudah mengikuti ukuran ini, kenyataannya saat kita assembly dia tidak bisa masuk, hanya sampai sini saja karena ada geometrik kesalahan geometrik akibat proses permesinan. Nah, untuk itu kita harus memberikan sebuah toleransi geometrik sejauh mana penyimpangan geometrik yang diizinkan sehingga saat kita assembly part ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya pada susunan assembly ini. Kemudian toleransi geometrik itu mencakup toleransi bentuknya, profil, orientasi, lokasi, dan putar. Ya. Tipe toleransi bentuk itu akan memberikan karakterisasi pada geometrik tentang kelurusannya, tentang kedataran, kebulatan, serta kesilindrisan. Ya, pada dasarnya ada 14 karakteristik geometri yang bisa kita berikan toleransinya ya. Yang pertama kelurusan. Untuk tipe toleransi bentuk, karakteristik geometri yang bisa kita beri karakteristik adalah tentang kelurusan, kedataran, kebulatan, kesilindrisan, itu ya. Kemudian simbolnya kelurusan itu seperti ini kelurusan, simbolnya seperti ini, garis lurus juga. Kedataran, ini simbol kedataran, ini simbol circularity, dan ini silinder CT, profil itu kesilindrisan, kebulatan, dataran, kelurusan, simbolnya seperti tadi. Geometri yang dikontrol ya bentuknya itu. Kemudian untuk memberi informasi tentang kelurusan, kedataran, kebulatan, dan kesilindrisan ini tidak perlu ada referensi datum ya. Sedangkan tipe kedua yaitu profil, berupa profil garis atau profil permukaan. Simbolnya kalau profil garis itu seperti ini, kalau profil permukaan seperti ini ya. Ini mengontrol tentang lokasi, orientasi, ukuran, dan kita bisa tidak perlu datum juga bisa, tetapi memerlukan referensi datum juga boleh gitu ya. Untuk profil ini, tipe toleransi profil. Kemudian tipe toleransi yang ketiga adalah tipe toleransi orientasi. Geometri yang dikontrol adalah orientasinya berupa kesejajaran, ketidakurusan, dan ketilurusan. Adapun simbol dari kesejajaran, nah ini simbol kesejajaran.
ini simbol tegak lurusan, dan yang ini adalah simbol simbol ketirusan ya, ketirusan. Kemudian tipe toleransi ketiga adalah lokasi, yang karakteristik geometrik yang di kontrol adalah lokasi dan orientasinya. Posisi ya, posisi ini biasanya simbolnya kalau posisi ya, karakteristik geometrinya itu posisi, bisa konsentrisitas dan koaksialitas serta kesimetrisan ya. Ini lokasi, tipe lokasi. Kalau posisi yang geometri yang kontrol adalah lokasi dan arahnya atau orientasinya, sedangkan konsentrisitas dan koaksialitas serta kesimetrisan yang dikontrol adalah lokasi titik tengah atau bidangnya, dan ini harus mempergunakan datum ya. Kemudian untuk sedangkan simbolnya ya, simbolnya untuk posisi seperti ini, toleransi posisi. Untuk konsentricity dan koaksiality seperti ini simbolnya. Untuk simetri seperti ini. Sedangkan untuk putar, toleransi putar itu bagi putar tunggal atau putar total. Geometri and control adalah silinder ya, lokasi silinder. Ini memerlukan datum atau referensi. Simbolnya seperti ini. Ini ya, ini tunggal, ini total. Terus apa sih sebenarnya yang dinamakan oleh datum? Datum itu merupakan referensi sifat di mana elemen-elemen itu diukur. Jadi referensi di mana elemen itu akan mulai diukur itu datum ya. Simbolnya datum itu seperti ini, dinyatakan dengan sebuah kotak. Kotak ini kita namakan datum letterbox. Di dalamnya kita kasih datum letter, kemudian ada garisnya, garis datum lain, dan hubungan dengan sebuah segitiga yang namanya datum base. Ini harus dihitamkan ya. Kemudian elemen yang menjadi referensi ini elemen. Ini penulisan datum ya. Kemudian penempatannya bisa ditempatkan pada sumbunya. Ini ya, garis-garis ini untuk menunjukkan sumbunya ini, datum pada sumbu. Atau datum ini dapat kita letakkan langsung pada permukaan benda, garis benda seperti ini. Atau bisa juga pada permukaan bendanya atau center line dari bidang tengah benda, bidang tengah benda. Kemudian untuk menentukan penunjukan toleransi geometrik ini, itu dinyatakan dengan kotak kontrol seperti ini ya. Bisa hanya dua saja. Kalau tipe toleransi bentuk biasanya karena tidak membutuhkan datum, biasanya hanya dua, yaitu yang dua kotak aja. Kotak pertama merupakan simbol toleransinya, tipe toleransinya. Kotak kedua adalah nilai toleransinya. Sedangkan untuk tipe toleransi lainnya yang membutuhkan datum, kita tambahin kotak lagi di belakangnya. Ya, ini datum letternya. Datumnya seperti ini tadi, datumnya ya. Jadi referensi. Kemudian kotak kontrol ini dihubungkan dengan sebuah garis yang ujungnya diberi panah seperti ini ya, dan ini panahnya menuju ke elemen yang diberi toleransi. Kemudian contoh penerapannya, katakanlah kita memberi toleransi
sumbunya ini, posisi sumbunya ini, kotak kontrolnya, kemudian datum lain dengan panahnya, tarik ada perpanjangan garis bendanya ya. Ini menunjukkan cara penunjukan tipe pertama. Tipe lainnya dapat langsung ditunjukkan pada permukaan bendanya, garis benda, pada garis benda, atau pada bidang tengah benda, garis benda jika boleh, atau ini pada permukaan benda ya. Pada gambar contohnya itu seperti ini, penggunaan toleransi itu ya, contohnya seperti ini. Jadi ini kita ingin bahwa permukaan ini sejajar terhadap garis sumbunya ya. Ini adalah datumnya, datum A. Nah, diletakkan ini untuk menunjukkan pada sumbunya ini harus sejajar dengan permukaan ini, sejajar permukaan ini berdasarkan datum A dengan nilai toleransi 0,1 mm ya. Untuk contoh kedua, ini datumnya di sini A dan B ya. Yang kita inginkan adalah silinder ini, silinder tunggal ini, ataupun silinder yang kedua ini, itu memiliki nilai toleransi sebesar 0,02 pada sumbu ini, terhadap sumbu ini. Jadi A dan B ya, harus memenuhi nilai ini. Kalau tidak memenuhi nilai ini ya maksimum 0,02. Kalau lebih dari 0,02 maka part ini reject. Artinya nanti kalau kita pasang pada assembly atau susunan mesin itu tidak bisa terpasang dengan baik sesuai fungsi yang kita harapkan. Maksudnya seperti itu. Nah, ini adalah tipe contoh dengan datum yang dua macam datum, A dan B. Membacanya datum A atau datum B. Jadi sumbunya ini harus sejajar terhadap datum A sebesar maksimum 0,1 mm atau sejajar ini dengan sumbu bidang datum B, yaitu permukaan ini sebesar nilai. Maksudnya seperti itu cara pembacaan toleransi ya. Kemudian selanjutnya contoh lainnya adalah ini. Katakanlah lingkarannya ini basic dengan diameter nominal 10 mm, kemudian toleransi linearnya adalah basic whole system dengan nilai toleransi kualitas toleransi IT7 ya. Sumbunya ini sumbunya ini harus memiliki ketegak lurusan terhadap datum A, ini permukaan datum A ya, datum A dengan nilai toleransi maksimum diameter 0,04 mm. Itu cara pembacaan. Ketegak lurusan ya. Kemudian ini permukaan ini, center ini kan berarti berupa lingkaran ya. Ini kan berarti poros 45 F7 basic shaft system. Nah, ini ya, diameter nominalnya 45. Kan diameter
ini itu ya diameter ya 45, sistem basic subsystem, panjang ini ke sini itu 45, nominalnya, ukuran nominalnya, kualitas internasional tolerannya 7. Sedangkan ini ya slotnya ini garis tengah dari slot ini itu harus simetri ya, terhadap sumbu ini. Ini kan menunjukkan sumbunya ini, slotnya ini, garis-garis ini itu harus sejajar dengan sumbu ini dengan nilai toleransi 0,1 ya milimeter. Itu ya. Pengertiannya seperti itu. Sedangkan contoh yang ketiga itu adalah mempergunakan toleransi dengan basic subsystem, diameter nominalnya adalah 24 dengan angka kualitas toleransi 6. Kemudian kesilindrisan waktu membuat ini, putaran ini, untuk silindrisnya itu harus memiliki toleransi geometrik dengan datum B ini ya, senternya datum B ini dengan nilai toleransi 0,05. Jadi mencreng-mencrengnya itu maksimum hanya 0,05 mm. Nah itu. Ini sama seperti tadi ya, bahwa sisi ini sama sisi ini harus simetri ya, harus simetri terhadap datum C, terhadap center line C, datum C yaitu center line-nya ini dia harus simetri dengan nilai toleransi 0,06 mm, serta harus memiliki kesejajaran pada sisi bawahnya ini itu harus sejajar dengan datum C ini dengan nilai toleransi 0,02. Ini cara penulisan bila ada dua tipe toleransi. Penulisan kalau ada dua tipe toleransi. Oke. Nah, secara detail ini tuh nilai toleransi 0,1, simetri 0, diameter 0,04, tegak lurus terhadap datum A, itu bagaimana interpretasinya, itu mari kita bahas satu persatu ya. Katakanlah yang pertama adalah tentang kelurusan pada tipe toleransi bentuk ini ya, kelurusan dan kedataran itu tidak membutuhkan datum ya, tidak membutuhkan referensi atau datum. Jadi kotak toleransinya hanya dua, yaitu simbol dan nilai toleransinya. Jadi dari gambar ini itu memiliki makna bahwa titik-titik sepanjang B ini itu harus berada pada daerah paralel seperti ini, pada daerah paralel dengan ketebalan T, yaitu nilai toleransinya, katakanlah nilai toleransinya 0,1 mm. Jadi ini adalah 0,1 mm. Ya, ini 0,1 mm ini ini ukuran ini ketebalannya. Jadi
Kalau ini adalah permukaan B. Permukaan B itu ini. Ya, permukaan B ini. Jadi sepanjang permukaan B ini kalau hasil permesinannya itu kasar gitu kan ya, itu tertinggi, nilai tertinggi kekasaran, ukuran maksimumnya, ketinggiannya itu maksimum adalah 0,1 mm. Ini 0,1 mm maksimum. Ya, maksimum ini 0,1 mm ini. Jadi kalau bendanya itu ngikutin garis merah ini ya, permukaan B itu mengikuti garis merah ini, maka part kita itu, benda yang kita bikin itu masih bisa dipakai, tidak reject. Tetapi kalau nilai part ini naiknya ini, yang gambar merah ini berada di atasnya, di atas 0,1 mili, katakanlah 0,2 mili gitu ya. Jadi kalau merah ya, katakanlah partnya itu ini gitu. Wah, ini ya, setinggi ini. Nah, ini kita tarik. Ya, ini ukurannya itu kalau kita ukur sampai lebih dari 0,1, maka part ini reject, nggak bisa kita pakai. Jadi harus bikin lagi. Nah, itu kerugian kita kalau nggak teliti ya. Hasil permesinan kita ukur lagi, setelah jadi barangnya kita ukur nilainya lebih dari 0,1, maka part tersebut reject. Tetapi kalau masih 0,1 atau kurang, partnya masih bisa kita pergunakan. Contoh kedua, kalau sebuah silinder seperti ini ya, sebuah silinder, kelurusan dari center lainnya ini harus, kelurusan ini, permukaan ini, silindernya ini ya, itu maksudnya itu kelurusan dari center lainnya ini, kita bikin part ya, silinder ini. Kemudian kita ukur jaraknya tiap permukaannya kan mungkin bisa jadi bergelombang ya, karena ketelitian alat atau keterampilan operatornya, dia bergelombang seperti ini. Nilai ini tertinggi ini kan otomatis center lainnya juga kan ikut seperti gelombang itu kan ya, bisa seperti ini. Nah, nilai maksimum ini ya, nilai maksimumnya ini itu sama dengan diameter T ini, nilai diameter 0,04 mili ini. Maksimum seperti ini, maksimum 0,04 mm. Kalau lebih dari ini, kalau lebih dari 0,04, reject, part ini reject, nggak bisa kita pakai, nggak bisa kita pasang di assembly permesinan kita. Jadi dia harus kurang dari atau sama dengan 0,04 mili ya. Jadi kalau seandainya senternya melebihin ini ya, naik sini, ini naik sana, kemudian turun lagi sana, meskipun yang depan masih sama, tapi ini ukuran ini sudah lebih dari nilai ini ya, lebih dari nilai ini,
maka part kita reject, nggak bisa kita pakai. Itu maksudnya. Kemudian tentang flatness, sama seperti kelurusan tadi atau kedataran ya. Flatness itu kedataran. Karena tidak memerlukan referensi atau datum, maka fitur box frame-nya hanya dua. Pertama, menyatakan simbol tipe toleransi, ini adalah tipe toleransi, dan yang kedua adalah nilai toleransinya. Jadi seperti ini, itu maksudnya permukaan ini maksimum, katakanlah ukurannya itu ini adalah 10 gitu ya, 10 gitu. Maka kalau permukaannya ini kita bikin pakai mesin ya, bisa jadi permukaannya nggak halus seperti itu, bisa jadi dia akan bergelombang. Nah, gitu. Nah, tingkat gelombangnya itu ya, ini itu maksimum harus gini. Bila part kita mau kita pakai, kita harus ukur lagi hasil pekerjaan orang fabrikasi itu. Apakah nilai gelombangnya itu lebih dari nilai ini atau kurang? Kurang dari T. Kalau lebih dari T, reject ya, nggak bisa kita pakai. Tapi kalau kurang dari nilai T, maka oke, bisa kita pakai. Jadi daerahnya T itu ini ya, permukaan bidangnya itu 0,03. Begitu maksudnya tentang flatness. Sedangkan tipe yang kedua yaitu rupa apa? Circularity atau kebulatan, cylindricity atau kesilindrisan, atau kemudian profil garis, atau profil permukaan ya, tipe toleransi yang kedua. Pada contohnya ini, untuk circularity ya, simbolnya seperti ini ya. Kemudian nilai toleransinya adalah 0,08, panjangnya adalah L ya. Maka garis lingkarannya ini kan lingkaran terus gitu ya, tapi membentuk pun terpanjang seperti itu. Itu lingkarannya itu harus di antara jarak 0,08 mili di setiap titik sepanjang L ini. Sepanjang L ini ya, itu kalau seandainya ini permukaannya tidak rata gitu, nah, karena hasil proses permesinan nggak bisa halus secara sempurna kan. Nilai deviasinya ini maksimum sama minimumnya, maksimum adalah 0,08 mm. Itu baru part ini tidak reject. Tetapi kalau lewat dari 0,08 mm, maka part kita akan reject, nggak bisa kita pakai.
Demikian pula untuk silindris itu. Kesilindrisan ini, permukaan ini harus terletak pada kesilindrisannya ya, ini permukaan ini dan permukaan ini ya. Ini kan silinder yang ini diameter dalam dan diameter luarnya itu memiliki satu garis sumbu kan. Ini garis sumbu ini. Ini kita namakan koaksial. Karena satu garis sumbu dipakai untuk dua permukaan, satu dan permukaan dua. Ya. Nah ini bila ini permukaannya ini ya, itu katakanlah seperti ini ya. Kalau dilihat dari samping itu permukaannya meliut-meliut seperti ini. Nah, ini maka nilai toleransi yang diizinkan itu hanya sesuai dengan nilai toleransinya, yaitu 0,1 mili. Jadi jaraknya ini boleh melenceng dikit hanya sebesar 0,1 mm. Itu maksudnya. Sedangkan kalau berupa profil garis seperti ini, simbolnya seperti ini ya, angka toleransinya 0,05 gitu. Kemudian kita bikin R1, kemudian disambung dengan R2 seperti ini bentuknya ya, ketebalannya B, maka penyimpangan yang boleh terjadi ini hanya sebesar ini ya, 0,05 ini. Ya, besar penyimpangannya hanya sebesar itu. Kemudian untuk profil permukaan katakanlah ini permukaan silinder apa namanya ini, itu bentuk silinder head ya, atau piston. Nah, piston permukaan atasnya itu ada melengkung gini kan, rumahnya piston itu silinder head ya. Dia punya kelengkungan dengan nilai toleransi 0,03. Maksudnya ya, dia kalau melengkung, kalau kita ukur benar-benar pakai dial gitu, ketidakrataannya itu maksimum nih 0,3 mili. S itu menunjuk artinya spare, atau spare itu apa? Bola ya, dengan diameter 0,3. Itu kemudian untuk paralelisme pengertiannya juga sama ya. Ini artinya center line dari hole ini harus sejajar dengan center line hole ini harus sejajar dengan referensi A dengan yang ini. Jadi ini center line-nya ini maaf, ya, center line ini yang di dalam ini ya, itu harus sejajar dengan center line datumnya, datum A, dengan nilai sebesar 0,01 mili. Atau center line yang ini, yang vertikal ini juga harus sejajar dengan, atau ini ya, center line yang ini 0,01 B, 0,01. Kemudian
center line ini juga harus sejajar terhadap garis benda ini, garis benda yang bawah ini, yaitu pada datum B. Ya, nilainya toleransi besar 0,01 mm. Jadi seperti ini bacanya datum A atau datum B. Kalau A das B seperti tadi itu bacanya A dan B. Ya, ini atau kalau memenuhi syarat ini sudah dengan nilai di bawah 0,01 mm baik A atau B, maka part kita bisa kita pakai, tidak reject. Sedangkan contoh yang berikutnya ini adalah pembuatan lubang ini, silindernya buatan lubang ini ya, itu harus sejajar terhadap sumbu lubang yang di bawahnya. Ini kan sumbunya ya. Ini kan sumbunya, ya kan? Ini sumbunya. Ini adalah garis sumbunya. Maka bikin lubang ini itu harus sejajar dengan bidang ini dengan nilai toleransi seolah-olah ini center line-nya ini itu berupa sebuah silinder dengan diameter 0,03 mm. Jadi bila menyimpangnya masih di dalam daerah sini masih bisa kita pakai. Jadi sisi ini itu masih di daerah ini bisa kita pakai ya. Bisa kita pakai peruntungan. Kemudian untuk ketegak lurusan perpendikular, simbolnya seperti ini. Ini simbolnya, ini harus membutuhkan datum ya, tegak lurus terhadap datum A. Ini datum A, ini datum A, ini datum A, tegak lurus. Maka sumbunya ini, sumbu yang tengah ini itu penyimpangannya katakanlah di sini ini kan berupa silinder ya. Bentuk silindernya seperti ini. Besar penyimpangannya adalah 0,1 mili ya, itu maksudnya seperti itu. Kalau dia menyimpangnya masih kurang dari 0,1 mili, partnya bisa kita pakai. Tetapi kalau sudah lebih dari 0,1 mili, ya dicek. Gitu ya. Kemudian contoh kedua ini juga sama. Permukaan. Maaf, benar. Permukaannya datum lainnya itu ini ya. Datum lainnya itu ini. Maka permukaan ini harus terletak pada ini 0,03 mm. Datum A itu ini center lainnya itu ya, datum A, ini datum A. Kemudian bidang ini yang ini menyimpangnya katakanlah seperti ini.
ya. Ini itu ini ya. Jadi kalau nilai penyimpangannya ini itu masih di bawah 0,03 mili, ya mungkin bendanya miring sana. Nah, tetapi kalau masih 0,03 di bawah 0,03 mili, ya partnya masih bisa kita pakai. Demikian pula untuk angularity, simbolnya kemiringan ya, ketirusan. Ketirusannya itu terhadap bidang A itu ini. Jadi kalau kita ngebor tirus ini, kalau daerah ketirusan ini pada sisi yang sini itu masih pada ketebalan ini, ya, masih pada ketebalan ini, ya, dengan ketebalan 0,01, maka part ini nggak reject. Tetapi kalau jaraknya ini, gambar ini itu melewati ini, garis merah ini, ya reject, ya nggak bisa kita pakai. Atau pada referensi B, pada datum B, datum B itu permukaan ini, ya, dia membentuk pada datum B, dia membentuk sudut 45 derajat, ya, 45 derajat. Nilai 45 derajatnya itu apakah masih ada di dalam daerah sini, silinder yang tengah ini? Enggak. Kalau masih di dalam silinder yang tengah, ya masih bisa kita pakai partnya. Itu maksudnya seperti itu. Ya, demikian pula dengan contoh yang terakhir. Ini ketirusan dengan sudut 15 derajat dengan datum A. Jadi datum A adalah silinder, sumbu daripada silindernya ini. Dan sisi miringnya ini, itu nilainya apakah bidang sisi miringnya ini, apakah penyimpangannya 0,15 lebih dari 0,15 apa enggak. Tapi kalau kurang dari 0,15, part ini masih bisa kita pakai. Seperti itu ya. Kemudian untuk posisi, toleransi posisi, simbolnya toleransi posisi adalah seperti ini ya. Ini kotak frame-nya, kotak toleransinya. Kotak pertama diisi dengan simbol toleransi, kotak kedua adalah nilai besar toleransi yang diizinkan, dan kotak selanjutnya adalah kotak kotak datumnya atau referensinya. Katakanlah ini ukuran bakunya yang tidak boleh kita rubah-rubah, kita beri kotak 30, 40 gitu ya. Maka center line dari atau sumbu dari lingkaran ini harus terletak pada maaf salah gambarnya jelek, harusnya berupa lingkaran ya. Ini sumbu lingkaran ini adalah ini ya. Ini nilai diameternya adalah nilai toleransinya ya, 0,05 mili ini. Itu nilai dari diameternya ini. Dia harus sumbunya itu harus terletak di dalam silinder ini bila diukur terhadap
datum A. Datum A ini permukaan ini jadi permukaan ini ya. Permukaan ini atau diukur dari datum B. Ini adalah permukaan datum B atau bila diukur terhadap datum C. Ini adalah permukaan dari datum C. Ya. Ini permukaan datum C. Ya, seperti itu pengertiannya, interpretasi dari simbol gambar seperti ini. Kemudian yang ketiga, permukaan ini harus kelurusan posisi dari permukaan ini maksimum itu punya toleransi sebesar 0,1. Jadi bila membuat sisi miringnya ini seperti ini gitu ya, itu harus di sini ya, atau ya harus terletak di daerah ini, yaitu maksimum 0,1 bila diukur dari datum A itu ini, atau bila diukur dari datum B, center lainnya ini, sudutnya 105 derajat gitu ya, maksudnya seperti itu. Sedangkan konsentrisitas dari lubang ini harus terletak dalam sebuah lingkaran dengan diameter 0,1 bila terhadap ini ya, sumbu lingkarannya ini. Jadi lingkaran ini yang dalam ini itu maksimum kalau menyimpang harus maksimum dengan diameter 0,1 mili. Demikian dengan referensi A, datum A. Begitu ya. Dan untuk koaksial seperti ini hampir juga sama, tetapi dia harus dengan referensi datum A dan datum B. Jadi center dari sumbunya ini maksimum boleh tuh saran ini ya. Ini ketebalannya itu sesuai ukuran ini ya. Atau nih ya, jadi kalau senternya masih di daerah di dalam sini dengan datum A dan B, partnya masih bisa kita pakai, itu maksudnya. Sedangkan simetri ini maksudnya adalah sisi ini itu simetri terhadap sumbu ini
dengan nilai toleransi sebesar 0,05 mili. Jadi kalau ininya maksudnya 0,05 mili itu daerah ini ya, ini itu terletak di sini ya, T-nya itu 0,05 mili, itu maksudnya datum A. Kemudian untuk run out ya, radial circular run out, simbolnya seperti ini, ada kotak A, maka permukaan ini, permukaan silinder ini itu hanya boleh menyimpang terhadap permukaan silinder ini dan silinder yang B ini sebesar 0,1. Penyimpangannya hanya begini. Demikian pula dengan ini, artinya penyimpangannya sepanjang 120 derajat, sepanjang sudut 120 derajat ini sebesar 0,1 mili. Datumnya adalah sumbunya, apa ini ke sana, sumbu dari lingkaran ini, datumnya. Ini sumbunya ya. Sedangkan penyimpangan yang sini tidak kita perhatikan. Kalau di sini lebih dari 0,1 tidak ada masalah. Hanya di daerah 120 derajat ini. Ya. Di daerah 120 derajat ini besar penyimpangan sebesar 0,1 mili. Besar penyimpangannya hanya sebesar itu ya. Kemudian contoh berikutnya ini, interpretasinya adalah lingkaran ini, lingkaran yang sini ini pembikinannya harus maksimum punya toleransi sebesar ini terhadap datum A. Datum A adalah sumbunya ini. Ini adalah datum A. Ini kan? Ya. Datum A. Jadi permukaan ini harus maksimum punya penyimpangan maksimum 0,04. Itu kalau tunggal ya, run out tunggal. Kalau run out total hampir sama saja. Ini run out total jadi maksimum 0,03 ya. Sedangkan total axial run out ini referensinya adalah sumbu ini, datum A. Ini adalah datum A ya. Permukaan ini permukaannya ini itu maksimum di sini ya. Itu tentang cara menginterpretasikan toleransi geometrik.
lebih kurang ada 14 item ya, sifat karakteristik geometriknya, dan contoh aplikasinya seperti ini adalah plan, ini adalah porosnya, gambar gambar kerjanya, karena ini merupakan lingkaran diameter ya, silinder ya, maksud silinder, dengan basic, dengan sistem satuan basic subsystem, ukuran nominalnya 250 dengan kualitas toleransi internasional 7, G7 ya, G. Kemudian untuk lubang yang tengah ini itu diameternya nominalnya 70 dengan kualitas toleransi IT7, dan permukaan ini, silinder yang luar ini ya, itu memiliki toleransi terhadap sumbu ini pada datum A ya sebesar 0,03 mili. Demikian pula dengan permukaan ini. Ini toleransinya 0,03 terhadap datum A. Itu contohnya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, ini adalah PR Anda yang ke-6. Boleh Anda ngerjakan yang ini atau yang ini juga boleh. Jadi sebenarnya ini tidak usah ada tulisan A atau B, mana saja boleh. Ya, mana saja boleh Anda kerjakan, dan tolong dikumpulkan satu hari. Sudah ada batas waktunya di LMS ya. Silakan Anda, kalau masih ada pertanyaan silakan, saya tunggu. Untuk kisi-kisi apa ya? Sampai ini, materi sampai ini. Materinya sampai ini, sampai geometri. Yang gambar, yang jelas ada gambar, bikin gambar kerja seperti ini, dikasih bagaimana asal supaya orang produksi langsung bisa bikin benda yang Anda gambar tanpa perlu bertanya lagi, sudah ada dimensinya, sudah ada toleransinya, baik linear, angular maupun geometri. Apakah perlu pandangan potongan atau enggak, itu ya sesuaikan dengan kebutuhan saja, enggak harus pandangan depan, belakang, atas, bawah, enggak gitu. Sesuai kebutuhan. Kalau hanya pandangan depan dan potongan, satu buah potongan sudah, dan satu buah detail sudah bisa dibikin oleh orang produksi, ya sudah cukup gitu saja. Ya, hanya seperti itu caranya ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Silakan kalau ada pertanyaan, saya tunggu, kita masih punya waktu cukup. Tetapi kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kuliah akan saya akhiri. Ya, silakan. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Bagaimana? Ada pertanyaan?